Ini tadi ya, Ya. potongan Mas Roy Suryo kemarin di dokumen juga, sama Mas Pung dan juga Mas Andri. Memang sepertinya dari pihak Mas Roy dan juga Dr. Tifa itu sedikit meragukan sidangnya nanti. Gitu ya, Mas? Iya, kelihatannya seperti itu. Karena memang ini kan sebenarnya sidang ini sidang terkait dengan pencemaran nama baik ya, bukan Ya sidang. memang kasusnya yang dituduhkan ke Roy Suryo memang itu kan. Iya, nah itu yang dikhawatirkan nanti proses persidangannya bukan menguji asli dan tidaknya ijazah, tapi lebih kepada pencemaran nama baik. Nah ini yang dikhawatirkan gitu. Nah, kalau dari logika hukumnya sebenarnya gimana? Untuk membuktikan dia melakukan pencemaran nama baik, kan harus ditunjukkan buktinya dulu kan? Nah iya, itu Gimana, yang, Mas? itu yang menurut kubu dari Roy Suryo dan Dr. Tifa ya memang harus dibuktikan juga ini keaslian dari ijazahnya. Bagaimana ketika mereka didakwa melakukan pencemaran nama baik gitu kan, Ya. dengan undang-undang ITE yang ancaman hukumannya kalau tidak salah 8 sampai 12 tahun. 12 tahun ya. Iya. Tapi yang ijazahnya aslinya ini tidak ditunjukkan di ruang sidang gitu. Itu kan jadi ya agak gimana ya? Orang dituduh menyebarkan nama baik, Iya, dituduh fitnah. terkait ijazah, tetapi ijazahnya itu sampai saat ini bahkan Masih jadi pertanyaan. mereka tidak pernah menyaksikan secara langsung, iya kan? Iya. Kalau tidak salah. Bahkan ketika itu yang digelar perkara di Polda Metro Jaya pun seperti tidak boleh disentuh kalau menurut versi kubu Roy Suryo dan Dr. Tifa gitu kan. Sementara untuk mengetahui istilahnya uang saja gitu kan, bahkan boleh diraba, diterawang segala macam lah. Uang saja harus diraba, diterawang di apa namanya? Ada 3T kalau dia. 3T. Jadi untuk mengetahui bahwa uang itu ini nggak asli boleh atau ya? tidak. Nah ini kalau menurut mereka tidak boleh mereka, tidak boleh memegangnya gitu. Ijazah tersebut yang katanya ijazahnya asli Pak Jokowi. Nah, kira-kira nih ya, kira-kira jalannya persidangan nanti kalau bayangan Mas Cep sama Mas Zikri kayak apa kalau cuman di situ doang nih ranahnya, cuman di soal apa namanya pencemaran nama baiknya doang. Apakah benar sesuai bayangannya juga seperti kekhawatiran Mas Roy juga tadi yang tidak ada apa namanya menyoal ijazah itu asli atau enggak gitu. Nah yang dikhawatirkan kalau misalkan keaslian ijazah itu tidak dibuktikan ya, otomatis kan yang dirugikan pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa nih. Ya, Nah ini yang dikhawatirkan terjadi chaos, maksudnya masyarakat tidak puas dong dengan jalannya proses hukum. Nah kalau sudah terjadi kegaduhan, nanti ujung-ujungnya bisa deponering tuh, artinya dihentikan. Nah ini artinya ya nggak menjawab persoalan gitu. Nggak menjawab persoalan. Makanya kita jadi berharap digantung doang gitu ya. Nah makanya kita berharap nih ketua Majelis Hakim Christina Endarwati ini bisa objektif lah dalam menangani kasus ini karena kan beliau ini juga alumni UGM ya, hukum gitu. Jadi paling tidak sebagai jiwa korsanya sesama UGM gitu kan. Nama baik UGM juga dipertaruhkan kan soalnya di situ. kan. Iya, kita berharap ketua Majelis Hakim ini bisa objektif dalam menyidang kasus ini gitu. Nah, kalau Mas Zikri apa ininya? Ya sepakat ya, artinya memang kehadiran Pak Jokowi kemudian juga nanti pembuktian terkait dakwaan yang dituduhkan kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa ya memang harus sejalan juga sih dengan bukti yang dimiliki oleh penyidik kemarin Polda Metro Jaya yang sekarang sudah ada di tangan pihak kejaksaan gitu, sudah diserahkan gitu. Itu kan katanya berkasnya sampai 1 meter Mas tingginya gitu kan. Iya. Nah, katanya lebih tuh malah. Lebih ya. Nah, itu bayangkan kita. Tapi menariknya memang benar ya, kemarin-kemarin itu sempat ada upaya untuk dalam tanda kutip menghentikan kasus ini supaya tidak melaju ke pengadilan. Jadi memang ada tawaran, yang saya dengar itu ada tawaran ke pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa bahwa ini mau tetap dilanjut atau restoratif justice. Jadi ada tawaran seperti itu katanya. Nah, tapi katanya yang menawarkan itu jaksa. Benar nggak sih? Ada berita kalau itu? Mas? Menurut pengakuan Roy Suryo ya memang ada penawaran itu. Memang ada tawaran beberapa pertanyaan itu tapi di lembar ketiga. Itu nggak nyalain hukum ya kalau jaksa menanyakan itu ya? Kalau di undang-undang yang baru sepertinya nggak. Memang nggak cuman kepolisian, di KUHP yang baru ya? Iya. Jadi
polisi akan menawarkan juga restoratif justice. Terus Sudah mungkin, jaksa polisi sudah mungkin. Polisi kan sudah ya. Sudah lewat. Artinya ada Ya. kewenangan itu ya. Kepolisian, kejaksaan juga ada kewenangan. Kejaksaan juga punya. Oh. Cuman kan ditolak oleh Resuryo. Sama Dr. Tifa juga ditolak. Artinya memang keduanya memang ingin membuktikan gitu bahwa mereka yakin bahwa yang diteliti ini bahwa ijazahnya memang ijazah palsu gitu. Dua-duanya ini, Mas Roy sama Dr. Tifa ini ya. Betul. Oke. Nah, berarti upaya penghentian kasus dengan RJ udah Sepertinya tertutup. ya, Iya. karena pihak terdakwa nggak mau ya. Nah, artinya ada kemungkinan lain dengan apa nih untuk menghentikan kasus ini? Ya, Itu deponering itu tadi ya. segala Kalau kemungkinan deponering pasti siapa ada. yang ini? Deponering kan yang ngeluarin jaksa ya, jaksa agung ya. Oh, Jaksa Agung. Iya, dalam beberapa kasus kan dulu juga pernah pihak kejaksaan mengeluarkan deponering itu gitu kan. Deponering itu ada syaratnya nggak sih sebenarnya? Yang tadi Ya, itu salah satunya membuat kegaduhan di masyarakat. Ini kan menimbulkan instabilitas nasional ya. Nah, itu Jaksa Agung punya kewenangan untuk itu. Oh, kalau misalnya nih deponering harus sepersetujuan siapa saja? Ya salah satunya jaksa. Ya, Semua jaksa. para pihak yang ini. Oh, nah kalau misalnya di deponering berarti ya udah posisinya akan gantung lagi tuh ya kasusnya. Gantung lagi. Posisinya ya udah sih, oke lah, lu nggak akan kena si terdakwa nggak akan kena dakwaan, tapi kasus ya udah selesai gitu aja gitu. Dan ijazahnya Tanpa kita tahu ijazah itu sebenarnya seperti apa. Iya. Oh iya. Kira-kira gimana ke depan? Ya, Yang ini akan masih terjadi ada- kayak apa? Masih ada beberapa hari dengan, nih, Mas. dengan posisi kayak gini. Masih ada Senin, Selasa, Rabu ya Iya menjelang sih. sidang perdana. Jadi segala kemungkinan pasti akan terjadi gitu. Ya. Ya bisa tadi deponering atau tiba-tiba ada tawaran restoratif justice yang mungkin tiba-tiba berbelok nih kubu Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya kalau harapan kita sih tidak ya, supaya sidang ini berjalan gitu. Kalau sidang berjalan kan Ini kalau restoratif justice, Ah. misalnya nih ya, ada tawaran lagi restoratif justice, susah juga. RJ gitu. Ya RJ aja ya. Iya. Kalau ada tawaran lagi RJ, nah ini terus tahu-tahu pihak terdakwa ini nerima. Itu kira-kira kan gimana? Pasti akan dihujat juga kali ya. Ya, Akan tentu lah. tentunya akan Ada jadi motif bahan Kemarin ngapain sih gitu ya? isu politik terbaru lagi nanti kan. Jadi akan ramai Jadi lagi tentu. jangan sampai juga nih ya. Jangan sampai. Dua orang terdakwa terakhir nih, Mudah-mudahan, Mas Roy iya. sama Dr. Tiffany tahu-tahu nerima RJ itu jangan ya. Ya, janganlah. Kita bilang jangan ya. Daripada image-nya jelek banget gak sih? Pasti akan jelek banget Pasti nggak sih? akan jelek. Iya nggak? Kemarin yang kita tahu Rismon aja posisinya jadi Iya. image-nya jelek banget kan. Egy Sujana dan Rismon Ya. damai hari Ya kan? lagi gitu kan. Dan kemarin juga pada saat akhirnya disampaikan tidak ditahan yang posisi keluar dari kejaksaan kemarin itu Mas Roy dan Dr. Tifa kan juga mengatakan pokoknya kita tetap akan lanjut tolak RJ itu tadi. Ya. Tidak seperti pengkhianat itu. Nah, kalau misalnya nanti di pertengahan itu terus tahu-tahu ada tawaran RJ dan diterima ya, berarti pengkhianat juga. Pengkhianat kan? juga. Gitu. Oke, hati-hati. Masuk Mas golongan Roy sama pengkhianat. Dr. Tifa jangan sampai kena jebakan itu. Nah, terus selain RJ itu tadi, kalau deponering itu tadi gimana? Ya kalau udah deponering berarti kan selesai ya kasusnya. Ya mereka tidak lagi Berarti- menjadi terdakwa. Kemudian Pak Jokowi juga bisa sedikit bernapas lega mungkin kan. Tapi itu pun juga tidak menutup tidak menutup peluang bagi pihak-pihak yang terus mempermasalahkan keaslian ijazah Pak Jokowi. Karena kita tahu masih ada Bonatua ya sebenarnya. Bonatua kan berusaha terus nih. Ya. Walaupun Bonatua beda Silalahi. ini ya agak dia mempersoalkan tentang legalisir ijazah Ya. ya yang tidak ada cak basahnya atau apa Ya. gitu ya. Itu memang kalau misalnya ketika kubu Roy Suryo dan Dr. Tifa nanti menyerah tanda kutip ya akan ada lagi mungkin amunisi dari Nah, pihak-pihak lain Tapi- atau tokoh-tokoh lain yang akan terus memainkan isu ijazah Jokowi ini. Ya. Nah, kalau skenario itu yang terjadi kira-kira nih ya, misalnya terus tahu-tahu ada deponering atau apa gitu. Ini kira-kira aja nih ya.
tahu-tahu ada demonering, terus ya udah kan kasusnya. Kira-kira akan ada pengalihan isu nggak ya? Ya, dan perlu disoroti juga nih, jangan-jangan isu ijazah ini memang ada motif tertentu ya, supaya sosok ini nggak tenggelam gitu kan. Nah, gitu. Jadi isu ijazah Dipelihara isunya. dipelihara, iya. jadi masih tetap. Jadi tetap gitu. Maksudnya supaya sosok Pak Jokowi ini nggak tenggelam, kan isunya begitu kan. Gitu. Jadi terus Terus ada pemberitaan soal beliau gitu. Dan ini kan seiring dengan safari politik, artinya kan kita lihatnya tadi kan sambutannya juga cukup banyak ya dari masyarakat juga ya sih. gitu. Meskipun kita nggak tahu itu memang murni muncul dari masyarakat sendiri yang memang menyambut atau memang Ya pasti udah dikasih tahu lah orang-orang itu kalau akan ada Pak Jokowi hadir gitu ya. Pasti udah dikasih tahu kalau menurutku ya, menurutku. Kalau menurut ini ya bisa jadi kan malah namanya justru kalau misalnya mereka nggak tahu kayaknya nggak akan nyambut. Ya minimal yang tahu adalah kader-kader PSI gitu. Oh iya, Nah, iya. itu kan Karena udah ini pasti kan. acaranya PSI kan. Iya. Iya, iya. gitu. Oke, kita cukupkan dulu untuk komen sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.